Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji, hormat, kemuliaan, ucapan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih buat waktu yang indah kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan saatnya kami membuka hati Roh Kudus. Ambil alih pemberitaan firman-Mu. Sampaikan kehendak Bapa bagi kami. Kami beri kepada kami telinga seorang murid, hati seorang murid, jika kami boleh mendengar dengan baik. Dan kami berdoa semua firman yang kami dengar pada malam hari ini, itulah firman kebenaran yang membuat kami sembuh, pulih, diberkati, berkelimpahan. Terima kasih Bapa, sampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Ambil alih seluruh ruangan ini, ambil alih seluruh ruangan hati kami. Malaikat-Mu menjagai seluruh pertemuan ibadah kami, bahkan sampai ke rumah-rumah jemaat-Mu, membawa mukjizat, lawatan, kesembuhan, pemulihan Tuhan yang dahsyat luar biasa pada malam hari ini. Kami percaya hidup kami tidak menjadi sama. Haleluya, kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati berkata. Percaya diberkati berkata. Prosper people say, resonate people. Haleluya. Sebelum duduk kasih jempol kiri kanan depan belakang, katakan shalom. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Amin. Puji Tuhan. Sepakat dengan Tuhan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Katakan amin. Saya mau tanya malam hari ini buat semua Bapak Ibu Saudara, tidak terkecuali, semua harus bisa menjawab. Siapa di sini pernah ditolak? Tolong angkat tangan. Siapa pernah ditolak? Tolong angkat tangan. Siapa pernah menolak? Tolong angkat tangan. Siapa yang belum angkat tangan? Tolong angkat tangan. Masih ada yang celingukan juga dari tadi ya. Malam ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang penolakan. Bapak Ibu Saudara, penolakan, prinsip pertama yang kita mau belajar malam hari ini adalah penolakan adalah hal biasa yang dialami oleh semua orang. Survei membuktikan hampir semua Bapak Ibu Saudara tadi angkat tangan. Baik korban maupun pelaku. Amin ya. Penolakan itu adalah hal yang biasa dialami oleh semua orang. Betul Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau kita menghadapi penolakan dalam hidup ini ya biasa-biasa aja lah. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara penolakan dari sisi Alkitab firman Tuhan, maka sejarah penolakan tertua itu di dalam Alkitab tercatat dalam Kejadian 3:6. Alkitab lengkap sekali. Lihat, Kejadian 3:6 berkata, perempuan itu melihat Hawa ya, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ayat selanjutnya, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu Saudara, tindakan Adam dan Hawa, tindakan manusia pertama untuk tidak mentaati Tuhan, untuk tetap memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini merupakan bentuk penolakan kepada Allah. Dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa bukan cuma manusia yang bisa ditolak, Tuhan juga bisa ditolak. Inilah sejarah awal terjadi penolakan waktu manusia menolak Tuhan. Bu, ada yang lebih kuno nggak dari itu? Ada yang lebih duluan nggak daripada itu? Ada. Pada waktu Lucifer, Bapak Ibu Saudara, mau mengambil kemuliaan yang harusnya diberikan kepada Bapa, maka Lucifer pun ditolak oleh Bapa dan dibuang ke muka bumi. Sesungguhnya itu yang terlebih terdahulu. Tetapi kalau untuk manusia, pertama dilakukan oleh siapa? Oleh Hawa.
Nah, jadi dari fakta-fakta ini Bapak Ibu Saudara, Anda bisa melihat manusia itu bisa mengalami penolakan. Tuhan juga bisa mengalami penolakan. Jadi sekali lagi kalau Anda di sini adalah orang-orang yang merasa bahwa Anda adalah orang yang biasa ditolak, tolong jangan sombong. Kenapa? Tuhan juga bisa ditolak, bro. Amin. Tuhan juga bisa ditolak, sis. Apalagi Anda sebagai manusia. Nah, Alkitab kita mencatat berbagai peristiwa ketika manusia itu ditolak. Contoh, waktu Musa ditolak oleh Firaun. Kelahiran bayi laki-laki tidak boleh pada waktu itu, maka keluarganya Musa membuang Musa ke sungai Nil. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Maka namanya Musa. Kalau dibuangnya ke api namanya Moses. Haleluya. Itu Moses ya? Enggak semangat ya. Oke. Yang kedua, manusia di zaman Nuh menolak masuk bahtera. Itu juga bentuk penolakan. Betul Ibu Bapak ya? Lanjut. Yusuf kita tahu ditolak kakak-kakaknya, dibuang kan? Ya, dimasukkan ke sumur, dibuang ke Mesir. Daud jelas sekali Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Wow, Bapak Ibu Saudara, peristiwanya jelas banget. Ya, Nabi Samuel mau datang ke rumah Isai. Aku ingin mengadakan ibadah di rumahmu, membakar korban di rumahmu. Coba sekarang kita membakar korban. Sebenarnya Samuel itu kan mau mencari raja berikutnya di Israel. Betul Bapak Ibu Saudara? Lalu digilirlah mana anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Bapak Ibu Saudara, loh dicek, kok anaknya sudah semua? Sudah. Tapi Tuhan bilang masih ada. Makanya Tuhan bilang lewat Samuel, masih adakah anakmu? Oh iya, masih ada satu, si bungsu sedang mengembalakan kambing domba. Aduh Bapak Ibu Saudara, kalau Anda jadi Daud bisa kepahitan. Masa dilupakan oleh bapak ibunya sendiri? Siapa di sini punya anak lebih dari 4? Angkat tangan. Yang anak ketiga angkat tangan. Enggak ada ya. Daud itu anak kelima, tetapi dia dilupakan. Bapak Ibu Saudara, tidak dianggap oleh orang tuanya. Maka Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Lanjut, Hana ditolak oleh Penina, kita tahu itu. Hana ditolak oleh madunya. Makanya bukan madu, itu racun namanya ya. Hagar ditolak Sarah, kita tahu itu. Rasul Paulus juga ditolak sesama orang Yahudi. Jelas ayatnya, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami penolakan. Matius 8:34. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Tuhan Yesus diusir dari daerah itu gara-gara Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari roh jahat dari seseorang, dan roh jahat itu masuk ke babi-babi. Bapak Ibu Saudara, peternakan babi hari itu rugi besar, nggak bisa bikin BPK hari itu. Kenapa? Babinya mati semua. Nah, berarti ada prinsip kedua yang kita mau belajar malam hari ini. Kalau prinsip pertama bahwa penolakan bisa dialami oleh semua orang, penolakan adalah hal biasa, maka prinsip kedua adalah penolakan bisa dialami oleh siapa saja, di mana saja, dan oleh siapa. Selama Anda hidup, siap-siaplah mengalami. Betul kan? Oke. Nah, berikut, penolakan itu tidak selalu berkonotasi negatif, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda biasa mengalami penolakan atau ditolak, penolakan itu tidak selalu berkonotasi negatif. Seperti saya contoh tadi, kalau kita memang sudah kenyang, kenapa kita harus makan terus? Betul apa betul? Kalau orang menawarkan sesuatu yang tidak baik buat Anda boleh berkata tidak kan? Jadi penolakan itu tidak selamanya berkonotasi negatif buat kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa ada orang yang bisa dan tidak bisa menerima penolakan? Pasti Bapak Ibu Saudara pernah melihat, pernah mengalami, pernah ketemu ada orang mengalami penolakan, tapi dia cuek aja gitu ya, easy going, nggak ada apa-apa gitu, cuek aja. Tapi ada orang baru kucing lewat aja bisa tersinggung. Kenapa tersinggung sama kucing, Bapak Ibu Saudara? Waduh, semua orang dianggap mau menolak dia. Ada orang yang super sensitif, ada orang yang mungkin kita anggap, wah kamu lebay, kamu berlebihan. Nah, memang orang itu berbeda-beda, bervariasi. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa ada orang yang bisa dan ada orang yang tidak bisa menerima penolakan? Bapak Ibu Saudara, karena tergantung
kepada besar kecilnya penolakan. Kalau penolakannya hanya masalah kecil, saya yakin akal budi kita, nilai-nilai etika di dalam kita bisa berkata, is okay, gak apa-apa, gak masalah. Betul kan? Tahukah Anda pekerjaan yang paling banyak mengalami penolakan? Salesman. Betul gak? Ya kan? Orang siap jualan, siap ditolak. Betul apa betul? Coba Anda masuk ke mall, bu, ini bu. Biasa dia. Tapi dari 100 yang ditawarin, masa gak ada 2 yang nyangkut? Maka dia maju terus pantang mundur, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia gak masukin penolakan itu ke hatinya kan? Aduh, gue ditolak, gue kepahitan, gue jadi gak mau kerja lagi deh. Ya enggak lah. Dia terus bekerja besoknya. Dia terus bekerja besoknya. Dia terus bekerja besoknya. Jadi bagaimana orang itu bisa menerima atau tidak? Pertama, jawabannya adalah tergantung besar kecilnya penolakan. Yang kedua, apabila penolakan itu sudah menyangkut harga diri, Bapak Ibu Saudara, maka penolakan itu bisa menyebabkan luka. Shalom. Wah, Anda mulai tegang kayaknya. Kalau penolakan itu sudah menyangkut harga diri, maka penolakan itu dapat menyebabkan luka. Contoh, ada seorang bapak sudah berusaha beliin makanan buat anak-anaknya. Begitu sampai rumah, ayo anak-anak makan. Anaknya apa? Gak enak, gak mau. Itu bapaknya bisa terluka. Karena seorang bapak ketika dia mau membelikan makanan itu, dia memberikannya dengan rasa kasih kepada anaknya, pengen memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Betul Pak Novian? Waktu Pak Novian membuat nasi goreng, biar itu keasinan Bapak Ibu Saudara, Michael dan Peter harus makan. Wah, betul. Biar keasinan harus makan. Kenapa? Sudah dibuatkan. Jadi Michael, Peter pesan saya, kalau keasinan makan aja gak apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, penolakan ini juga bisa menyebabkan luka. Kapan? Kalau dia menyangkut identitas, penerimaan, atau pengakuan, maka penolakan bisa menjadi sumber masalah. Kenapa ada orang yang terluka karena penolakan? Karena ada riwayat luka akibat penolakan zaman dulu yang belum sembuh. Sehingga orang itu adalah orang yang terluka. Kalau orang yang terluka, Bapak Ibu Saudara, maka dia juga orang yang sensitif dan dia mudah terluka. Nah, saya kasih contoh. Contoh, ada anak yang tidak diinginkan karena mungkin udah anak nomor 15 ya, hamil lagi gitu ya. Anak nomor 17 hamil lagi, gak diinginkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih hamil lagi? Ya pasang KB lah, keluarga berencana, betul gak? Waduh bu, ini kebobolan bu. Tapi kalau harvest bukan gak diinginkan Mas ya, bukan kebobolan, memang kamu anak bonus harvest ya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak anak tidak diinginkan oleh orang tuanya. Ketika dia dikandung dalam keadaan dia tidak diinginkan, maka secara jiwani, secara alami dia sudah mengalami penolakan daripada ibu yang mengandung dia. Tidak heran anak-anak seperti ini jiwanya pasti akan mengalami luka. Kenapa? Sekalipun dia belum sebagai manusia dia belum lahir, tapi kehidupan sudah ada di dalam dia. Sudah memiliki jiwa, dia sudah bisa merasakan kalau ada penolakan. Saya pernah menangani sebuah kasus bertahun-tahun yang lalu. Saya dan Pak Agung waktu itu menggembalakan sebuah gereja, sebuah persekutuan. Ada satu anak rohani kami. Dia anak laki-laki nomor 1 Bapak Ibu Saudara. Nah, dia anak yang sangat disayang oleh orang tuanya. Satu hari dia ngobrol sama kami berdua dan berkata, Kak, waktu itu saya masih dipanggil Kak, saya tuh ngerasa bahwa orang tua saya itu, saya tahu orang tua saya itu sayang kepada saya. Jauh-jauh saya disekolahkan dari luar kota ke Bandung, difasilitasi dengan fasilitas terbaik, ya, disekolahkan di universitas yang terbaik di kota Bandung. Tetapi kenapa dari hati kecil saya merasa ada kebencian kepada orang tua saya? Ada apa ya? Oh, saya juga nggak tahu jawabannya. Satu hari ibunya datang ke Bandung, Bapak Ibu Saudara. Lalu kami pertemukanlah ibu dan anak ini. Dan kami bicara dari hati ke hati untuk tanya, ibu, ini loh yang dirasakan oleh anakmu. Ketika anak ini nyampaikan, mama, aku itu tahu mama sayang sama aku, tetapi kenapa dari hatiku yang terdalam aku rasanya benci sekali sama mama sama papa. Ketika anak itu berkata seperti itu, ibu bapak, mamanya langsung menangis. Dan di hadapan kami mama ini mengakui dan berkata, nak, betul nak, ini semua terjadi karena dulu pada waktu kamu ada di dalam kandungan mama, sesungguhnya kamu mau digugurkan. Kenapa kamu mau digugurkan? Karena sesungguhnya hubungan saya waktu itu, maksud ibunya dan bapaknya tidak disetujui oleh orang tuanya.
Karena tidak disetujui oleh orang tuanya, maka kedua pasangan ini mereka bilangin, udah kita melakukan hubungan seks pranikah deh, supaya hamil, supaya disetujui oleh orang tua, dan terjadilah kehamilan. Nah, ketika sudah hamil, ternyata ada keinginan untuk apa? Menggugurkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi karena sudah hamil ya sudah, hanya dinikahkan oleh keluarga. Dan masalah itu tidak diselesaikan selama bertahun-tahun, sampai saya ketemu anak itu kira-kira umur sudah 20 tahun lebih. Puji Tuhan, hari itu hari pemulihan. Ketika mamanya berkata, mama yang salah nak, mama pernah mau menggugurkan kamu di dalam kandungan. Pada waktu itu puji Tuhan, Roh Kudus menjamah. Haleluya. Dan pada waktu itu terjadi rekonsiliasi antara ibu dan anak. Hari ini keluarga mereka dipulihkan luar biasa. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak ada di dalam kandungan, walaupun dia belum lahir, belum kelihatan, tetapi anak sudah memiliki jiwa. Maka anak itu bisa menjadi korban keluarga yang tidak harmonis. Kalau ayah dan ibunya bertengkar, ayah dan ibunya tidak harmonis, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada KDRT di situ, ada hal-hal yang tidak baik di situ, maka anak menjadi korban. Iblis mencuri sukacita, iblis mencuri damai sejahtera keluarga itu, iblis merobek jiwa anak itu dan menaruhkan rasa kepahitan atau rasa luka di dalam diri anak ini. Nah, ibu bapak, bisa jadi juga anak itu bisa mengalami luka ketika dia mendapatkan perlakuan berbeda dari orang tua. Orang tuanya pilih kasih. Kalau pinter, kalau ganteng, kalau cantik, kalau baik anak mama, anak papi. Kalau jelek anak tetangga, gitu. Tanpa disadari kita membuat diskriminasi sama anak kita. Oh, anak kesayangan kita nomor 1, anak nomor 2 kurang disayang, anak nomor 3 kurang disayang. Oh, nomor 1 ini favorit. Kita menolak anak-anak yang lain, kita membuat luka di dalam hati anak-anak kita. Ada orang yang bertahun-tahun pengen punya anak perempuan. Ya, bukan salah satu, guru saya dalam hal konseling itu Pak Julianto Simanjuntak. Dia saksikan, saya berani saksikan karena beliau sudah saksikan di mana-mana. Beliau itu anak ke-6, Bapak Ibu Saudara, dari keluarga orang Medan. Anak nomor 1 laki, anak nomor 2 laki, 3 laki, 4 laki, 5 laki. Ke-6 ketika dia lahir, diharapkan dia laki-laki, diharapkan dia perempuan, ternyata laki-laki lagi. Makanya di antara keluarga besarnya, Bapak Ibu Saudara, nama kakaknya nomor 1 sampai nomor 5 namanya orang Medan semua. Ada si Bonar lah, ada si siapalah, si Sahat lah mungkin. Ya, ada si siapalah. Begitu nomor 6, kau lahir bulan Juli, Julianto lah nama kau, katanya gitu. Kenapa? Ibunya sudah kehabisan stok nama. Karena dia tidak diharapkan anak laki-laki. Dan dari kecil, Bapak Ibu Saudara, dia dipakein rok sama orang tuanya. Dan beliau cerita bahwa dalam berbagai pertemuan keluarga, kalau keluarga itu kumpul, dikenalin, anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, begitu nomor 6 dilewat, Bapak Ibu Saudara. Sakit hati dia, sakit sedikit banyak. Beliau mengalami penolakan dari masa kecil. Aku ditolak, kenapa? Karena aku anak laki-laki. Lalu beliau ceritakan bahwa bagaimana beliau tumbuh menjadi orang yang haus kasih sayang. Kenapa? Dari kecil tidak mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari orang tuanya. Kalau dibilang gelas kasihnya itu udah kecil, bocor, kosong lagi. Itulah kondisi orang yang hatinya mengalami penolakan, Bapak Ibu Saudara. Tidak heran ketika beliau menjadi seorang hamba Tuhan. Beliau sekolah di I3, lulus sebagai hamba Tuhan, mengembalakan sebuah gereja. Dia ceritakan bagaimana pelayanan itu menjadi sumber kepuasan dalam dirinya. Semua yang dia tidak dapatkan di hari-hari yang lalu, pengakuan itu dia ingin dapatkan di mana? Di gereja. Hanya dia mengejar prestasi, mengejar pelayanan sebagai apa? Sumber kepuasan dirinya. Ketika dia mendapatkan penghormatan dari jemaat, penghormatan dari applause dari jemaat, itu yang membuat kepuasan dalam dirinya. Tapi beliau lupa. Dia sampaikan bagaimana dia bertumbuh menjadi orang yang tidak bisa menikmati anak-anaknya dan posisinya sebagai ayah. Orang yang tidak bisa menikmati masa kanak-kanaknya, kalau dia tidak sembuh dan ketemu Tuhan Yesus, dia akan tumbuh menjadi orang yang tidak bisa menikmati peran atau fungsinya sebagai ayah atau ibu. Bahkan dia akan sulit untuk menikmati anak-anaknya. Waktu anak-anaknya rewel, mungkin dia akan ngomel, Waktu dia masak, dia ngomel-ngomel. Kenapa? Dia tidak menikmati perannya sebagai ayah atau ibu. Kenapa? Karena dia dulu juga jadi anak, tidak menikmati dirinya sebagai anak-anak. Itulah yang terjadi
terhadap orang-orang yang mengalami penolakan di dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi perlakuan yang berbeda itu bisa menimbulkan sakit hati atau menimbulkan luka kepada anak. Maka saya mau katakan orang tua, mau anakmu laki perempuan, terima dengan syukur. Amin. Mau anak Bapak Ibu Saudara pintarkah, cantikkah, kurang cantikkah, kurang pintarkah, terima dia. Amin. Terima dia bukan karena prestasinya, terima dia bukan karena apa yang dia buat, terima dia seperti Kristus menerima kita, terima dia apa adanya. Haleluya. Ini yang anak butuh. Anak tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi anak butuh orang tua yang bisa menerima dia apa adanya. Penerimaan Anda kepada anak itu akan membuat jiwa anak itu utuh. Bapak Ibu Saudara, poin-poin yang saya sebutkan inilah yang disebut sebagai inner child yang terluka. Setiap kita pasti pernah mengalami pengalaman masa lalu di masa kecil. Ada yang menyenangkan, ada yang gak enak gitu, betul gak? Waktu kecil saya ingat, saya sama Pak Eka suka dibawa jalan-jalan sama papa saya ke alun-alun Bandung, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena waktu itu gak ada tempat lain buat jalan-jalan, cuma ke situ doang. Kami naik mikrolet dari Cimahi, terus duduk makan es krim. Waduh, bahagia banget Bapak Ibu Saudara. Masih ada fotonya masih. Saya mengalami hal-hal yang indah pada waktu kecil, dan itu juga membekas juga dalam diri saya, dan banyak hal positif yang bisa saya ambil untuk saya lakukan hari ini. Tapi juga ada hal-hal yang saya alami dan itu juga membekas buat diri saya sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dan inner child, apa yang kita alami pada masa lalu ini bisa terproyeksi atau tercermin pada saat kita menghadapi situasi yang menyakitkan di masa lalu. Ya, saya kasih contoh. Waktu saya masih kecil, kira-kira umur 4-5 tahun, Bapak Ibu Saudara, papa saya waktu itu, papa saya masih dinas. Beliau guru militer, masih kerja di Pusdikpal Cimahi. Mama masih ngajar waktu itu, lagi ngajar di SMP BPPK di Cimahi. Saya di rumah cuma sama Pak Eka berdua dan sama opa saya. Opa saya sudah tua pasti waktu itu. Opa saya itu beliau dulu mantan tentara KNIL, ada keturunan Belanda juga, Bapak Ibu Saudara. Wajahnya kayak Belanda banget. Ya, model saya gini lah kira-kira ya. Enggak, aku guyon ya. Bapak Ibu Saudara, saya ditinggal sama opa waktu itu di rumah. Biasanya kalau siang, mau jam tidur siang, saya sama Pak Eka tuh biasa dibacain majalah Bobo sama mama saya. Walaupun waktu itu saya udah bisa baca, tapi mama saya suka selalu bacakan, ini si Bona, ini si Rongrong, ini Upik. Betul apa betul? Anda seangkatan sama saya kan? Ya ABG kan? Oh iya ya. Dan bahagianya dibacain cerita ya, Paman Gembul ya, si siapa Nirmala gitu. Aduh, bahagia dibacain. Saya minta tolong sama ibu bapak sekarang yang masih punya anak-anak kecil ya. Tolong sekali ya dibacain buku cerita. Ya. Tapi kalau sudah kayak anaknya Pak Tatang udah kegedean, jangan Pak Tatang. Cucu aja, nanti cucu ya. Tolong ya diceritakan. Aduh, nikmat sekali. Siang itu nggak ada yang cerita buat saya. Saya disuruh tidur, naik ke tempat tidur sama opa. Saya nggak tahu Pak Eka ada di mana, saya lupa. Saya tidur dan saya baca buku Bobo sendiri. Ketika saya baca majalah Bobo, saya menemukan gambar yang menurut saya sebagai anak kecil itu bagus. Maka refleks anak kecil kan, saya lari keluar. Saya cari opa dan saya bilang, opa, ini gambar bagus banget. Saya bilang gitu. Saya harap opa bilang, oh iya, bagus, pintar. Oke, sekarang tidur lagi. Bukan respon itu yang saya dapat. Apa yang saya alami? Opa saya bilang gini, hei, anak kecil, tidur di sana. Saya kaget. Kenapa? Karena saya tidak mengharapkan dibentak. Saya tidak mengharapkan dimarahin. Karena saya hanya mau kasih tunjuk gambar. Jadi saya berpikir, apa salah saya untuk hanya menunjukin sebuah gambar yang bagus menurut saya sebagai anak-anak. Saya kembali ke kamar dalam kondisi menangis. Ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya alami. Nah, tanpa sadar Bapak Ibu Saudara, selama bertahun-tahun saya memproyeksikan pengalaman itu dalam kehidupan saya hari ini. Beberapa kali kalau saya mengalami penolakan atau penolakan yang keras seperti itu, apa yang saya lakukan? Saya mundur.
Saya takut, saya tumbuh menjadi orang yang mudah takut, mudah cemas, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika saya belajar masalah inner child ini, dan saya minta Roh Kudus menolong saya untuk saya mau mengalami pemulihan, saya ingat apa ya? Oh, peristiwa itu saya ingat masih. Saya sudah mengampuni opa saya, beliau sudah meninggal. Tetapi tandanya kalau luka itu masih ada, waktu kita ingat, kita masih rasa sakit di sini. Kadang-kadang air mata keluar lagi. Halo Ibu Bapak. Lalu saya mau praktekkan. Saya praktekkan airnya. Untuk saya bisa mengalami kesembuhan. Tapi perhatikan. Pada waktu kalau orangnya inner child-nya belum mengalami kesembuhan, pernah mengalami luka, maka hari ini kalau dia menghadapi situasi yang sama dengan apa yang dihadapi dulu, maka yang merespon bukan dia, tetapi inner child-nya yang dulu yang masih terluka. Bisa paham maksud saya? Maka tidak heran ada orang sudah umurnya 40, 45, 50. Waktu dia masuk ke dalam kondisi yang sama seperti yang dia alami ketika dia luka 20-30 tahun yang lalu, yang muncul, yang merespon bukan dia yang umur 45 atau 50 tahun, tapi si kanak-kanaknya itu yang muncul. Dalam bentuk apa? Bad temper. Dalam bentuk apa? Ngamuk. Dalam bentuk apa? Pundung, tahu pundung? Merajuk, Bapak Ibu Saudara. Jadi childish, kekanak-kanakan. Sesungguhnya bukan dia, tetapi inner child dia yang bereaksi kepada masalah. Saya contohkan. Jadi saya sudah ABG nih, tetapi ketika saya menghadapi ketakutan yang sama seperti itu dibentak oleh opa saya, ketika saya menghadapi bentakan atau kondisi yang tertekan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, saya berespon seperti dulu. Yang muncul bukan saya lagi yang punya akal sehat dan berkata, ya nggak apa-apa, ditolak biasa gitu kan. Yang muncul si kecil saya, si Dion kecil yang berkata, aku takut, kenapa aku diginiin. Lalu saya nangis dan sembunyi. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari ada begitu banyak perilaku kita secara irasional muncul. Nggak masuk akal kok bisa kita bersikap seperti itu. Padahal kita tahu kita nggak boleh seperti itu, tapi kita nggak bisa kontrol itu. Kenapa? Karena yang berespon itu bukan kita, tapi inner child kita yang masih terluka. Nah, sambil saya bicara kepada Bapak Ibu Saudara, coba buka hatimu, minta Roh Kudus berbicara kepada Anda. Kalau ada hal-hal di masa lalu yang belum sembuh, halo Bapak Ibu Saudara, mari kita minta nanti malam ini betul-betul Tuhan memulihkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya lanjut dulu. Maka sikap orang tertolak yang belum sembuh, di antaranya sikap terluka itu bisa diwujudkan dalam bentuk sensitif, pahit, curiga, jangan-jangan nanti kamu nyakiti saya, jangan-jangan kamu nyelakain saya, jangan-jangan kamu berbuat sama saya, jangan-jangan, hidup yang penuh dengan jangan-jangan. Kalau jangan sayur, jangan lodeh, jangan ansemena. Tapi kalau jangan-jangan, hidup yang penuh dengan prasangka itu nggak enak. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Minder. Kenapa? Pernah ditekan sangat dalam. Ada orang juga yang muncul dalam bentuk menghindari masalah. Kalau dia ketemu seperti ini, dia akan pergi. Dia nggak mau menyelesaikannya. Ada lagi yang muncul dalam bentuk emosi yang ledak-ledak, sensitif, sumbu pendek. Tahu sumbu pendek nggak? Tahu Angry Bird nggak? Dikit-dikit duer gitu kan? Nah, bukan harus mengikuti terapi marah, bukan. Tetapi harus kita cari inner child-nya. Barangkali ada pengalaman masa lalu yang membuat dia terluka. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikutnya bisa dalam bentuk ambisi untuk membuktikan. Bisa jadi ambisi juga. Maka orang bisa melakukan tindakan-tindakan untuk menunjukkan siapa dia. Berikut, bisa menekan atau menolak orang lain. Orang luka cenderung akan melukai orang lain. Orang luka cenderung melukai orang lain. Pengalaman yang dulu Anda alami dari orang tua dilukai, Anda harus sembuh di sama Anda. Harus selesai pada Anda. Karena kalau tidak, Anda akan menjadi orang berikutnya yang melukai anak-anak Anda dan melahirkan orang-orang seperti Anda yang terluka juga. Pikiran dan tindakan irasional dan tidak terkontrol. Bapak Ibu Saudara, ada prinsip ketiga yang kita harus pegang malam hari ini.
Hurt is not your fault, but healing is your responsibility. Lukamu itu bukan kesalahanmu, tetapi kesembuhan adalah tanggung jawabmu. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kalau malam hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan yang boleh saya sampaikan ini, berarti Tuhan ingin Anda sembuh. Amin. Tuhan ingin Anda mengalami harvest time. Katakan amin. Maka malam ini, kalau Anda pernah menjadi korban, Anda lahir di keluarga yang gak harmonis, Anda diperlakukan tidak semestinya oleh orang tua Anda, atau Anda mengalami bullying atau penolakan dari teman-teman di sekolah karena Anda mungkin tidak sempurna, body Anda tidak perfect. Bapak Ibu Saudara, Anda adalah korban. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Hurt is not your fault. Itu bukan salahmu. Engkau adalah korban. But healing is your responsibility. Anda bisa memilih mau sembuh apa enggak. Amin. Jalan kesembuhannya nomor 1. Taruhlah nilai diri atau identitas Anda terhadap penerimaan Kristus kepada Anda. Taruhlah nilai diri atau identitas Anda terhadap penerimaan Kristus kepada Anda. Dengan cara terimalah identitas dan pengakuan yang baru bahwa kita adalah anak Bapa. Lanjut. Bapak Ibu, waktu Anda dan saya bertobat terima Kristus, apa yang Tuhan katakan kepada Anda? Status apa yang diberikan kepada Anda? Jadi anaknya. Itu adalah bentuk pengakuan Tuhan. Sekalipun orang tuamu, sekalipun orang di dunia ini bisa menolak engkau, tidak menginginkan engkau, tidak melakukan engkau dengan benar, tapi aku, Tuhan, adalah Bapamu. Aku menerima engkau apa adanya. Aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Maka Yesaya 43 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Firman Allah berkata, dengar jemaat Tuhan, engkau berharga, engkau mulia di hadapan Tuhan. Sekalipun orang tuamu tidak menghendaki kelahiranmu, tapi kalau engkau sampai bisa lahir, karena Tuhan Yesus menghendaki engkau lahir. Tidak ada kata kecelakaan ketika engkau lahir. Semua dalam rencana Tuhan, dan semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Dan dia berkata, engkau berharga, engkau mulia, engkau berharga, engkau mulia di hadapan Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua yang percaya kepada Yesus diberi kuasa, otoritas, hak sebagai anak Allah. Sekarang status Anda adalah anak Allah. Katakan amin. Katakan amin. Prinsip keempat, orang yang menerima penerimaan dan pengakuan dari Bapa ini, dia akan menjadi pribadi yang utuh dan sehat, dan bisa menerima dirinya dan orang lain. Jalan kesembuhan kita hanya satu, kalau kita mengalami penerimaan dan pengakuan dari Bapa. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda menerima ini, maka Anda akan menjadi pribadi yang utuh dan sehat, dan bisa menerima dirimu dan orang lain. Mungkin di hadapan dunia engkau tidak istimewa, tapi Bapa berkata engkau dan saya adalah pribadi yang istimewa. Kalau engkau bisa membangun identitasmu di atas pengakuan Bapa, apapun kekuranganmu secara fisik, apapun kekuranganmu, engkau bisa menerima. Nah, kalau engkau bisa menerima kekurangan dirimu, saya pastikan engkau bisa menerima kekurangan orang lain. Katakan amin. Nah, berikutnya, penerimaan Tuhan ini paling penting buat kita. Kenapa? Karena penerimaan Tuhan membuat kita nomor 1 bisa mengasihi Tuhan. Ada banyak orang Kristen tidak bisa mengasihi Tuhan. Gak bisa, kenapa? Karena dia belum menerima penerimaan Tuhan. Dengar baik, Tuhan menerima Anda bukan nunggu Anda baik dulu. Tuhan tidak nunggu Anda layak dulu. Justru anugerah pembenaran itulah yang diberikan kepada kita, karena sebenarnya kita tidak layak menerima itu. Ketika kita menerima penerimaan Bapa, saya mau katakan Anda akan bisa mengasihi Tuhan. Yang kedua, Anda bisa mengasihi diri Anda sendiri. Yang ketiga, Anda bisa mengasihi orang lain. Firman Allah berkata, kasihlah dirimu sendiri. Kasihlah apa? Oh iya, kasihlah apa? Seperti engkau mengasihi
tidak mungkin engkau bisa mengasihi orang sekelilingmu sebelum engkau bisa mengasihi dirimu sendiri. Maka hari ini, halo shalom, kalau nggak ada yang ngasih, nggak ada yang ngucapin Anda selamat ulang tahun di Facebook, jangan kecil hati. Nggak usah pasang-pasang happy birthday to me, ucapin dong gue gitu loh. Kalau nggak ada yang ngucapin, kepahitan, kemana sih orang-orang gitu ya. Nggak usah. Kalaupun tidak ada seorang pun yang ingat ulang tahunmu, jangan kepahitan. Tuhan ingat sayang. Tuhan ingat hari kau dilahirkan. Halo. Kalau nggak ada orang yang mengasihimu, memelukmu, peluk aja dirimu sendiri, katakan I love me. Halo. Halo. Hargai dirimu. Setahun sekali beli baju Natal yang bagus. Shalom. Shalom. Beli baju Natal yang bagus. Ulang tahun hargai dirimu. Beli kue tart sendiri. Happy birthday to me. Katakan I love you. Gak apa-apa, Anda hargai. Tuhan aja menghargai Anda kok. Engkau berharga, engkau mulia di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak bisa menghargai dirimu, engkau tidak bisa menghargai orang lain. Saya ingat Pak Agung pernah cerita sama saya, kalau dia ulang tahun, karena namanya anak gak ada orang tuanya, Bapak Saudara, beli kacang. Gak tahu kenapa beli kacang ya. Bawa lilin. Terus ke Pantai Widuri. Terus bawa Coca-Cola, ya mungkin itulah yang suka. Happy birthday to me gitu ya. Kasihan Bapak Ibu Saudara. Ya karena gak ada orang tuanya. Tapi itu adalah cara kita menghargai orang tua diri kita. Ya, shalom. Ibu Bapak, beli baju Natal, belilah. 10 tahun gak beli baju gitu ya. Jangan, belilah, hargailah dirimu. Anda sudah bekerja, nikmatilah itu. Hargai dirimu, betul gak? Yes. Nah, yang pertama tadi kita udah tahu bagaimana jalan keluarnya, terimalah penerimaan Bapa. Yang kedua, ini jelas, mengampuni. Untuk kita bisa sembuh dari penolakan, kita harus punya kemampuan untuk mengampuni. Dan kemampuan untuk mengampuni hanya bisa kalau kita bisa menerima pengampunan dari Bapa. Pengampunan Yesus tanpa syarat, sempurna buat kita. Yang ketiga, jadikan penolakan sebagai pendorong positif buat Anda. Bukan untuk membuktikan kepada dunia, no. But untuk menjadi dorongan positif bahwa aku tidak seperti yang orang katakan. Aku luar biasa di hadapan Tuhan. Yang keempat, memproses penolakan dengan yang namanya self-healing. Lanjut. Gimana caranya self-healing, Bu? Gampang. Datang sama Tuhan ya, berdoa. Anda bisa masuk dalam pujian penyembahan, lalu Anda tutup mata, Anda datang sama Tuhan Yesus. Kalau Anda rasanya ditolak tadi, ngomong sama Tuhan, akui dulu rasa marahmu, rasa kecewamu. Yes. Setelah engkau serahkan rasa kemarahanmu itu kepada Tuhan. Setelah itu kosong, baru Tuhan, aku terima sekarang kasih dari surga tanpa syarat mengalir di dalam hatimu. Lalu lepaskan pengampunan dan berkat. Yes, Bapak Ibu, gampang ya. Diakui dulu, Tuhan, aku marah loh Tuhan, aku kesel loh Tuhan. Jangan jaim di hadapan Tuhan. Aku gak apa-apa, aku fine. Hey, kamu menyimpan bom waktu di dalam dirimu. Kau menyimpan kebusukan yang bisa menimbulkan kerusakan di dalam dirimu. Jujur saja sama Tuhan. Amin. Makanya si Timo Hoede menciptakan lagu terakhir judulnya Jujur. Betul apa? Betul. Ngomong kiri kanan, jujur. Tuhan, aku terluka, aku kesel, aku marah Tuhan. Enak aja. Emang kenapa sih aku digituin? Gak apa-apa, ngomong sama Tuhan. Tapi Tuhan, aku serahkan kemarahan ini kepadamu Tuhan. Nah, kalau sudah diserahkan kan hatinya sudah kosong kan, kemarahannya kan. Nah, kasih Tuhan bisa mengisi hatimu. Baru Anda bisa, aku lepaskan pengampunan dan berkat. Nah, banyak orang baru bisa mengampuni dan berkat cuma di bibir doang. Aku ampuni. Tapi begitu nanti di surga ketemu orang itu lagi sayang. Gua gak mau masuk surga, kenapa? Masih ada orang itu. Lu masih luka berarti. Lu kok banyak ketawa sih? Banyak pelaku dan korban kayaknya. Shalom. Gak boleh. Ampuni, beresin. Nah, lanjut. Kalau itu bersumber dari inner child Anda, apa yang saya lakukan? Tadi cerita tadi ya, saya sama opa saya ya. Saya berdoa di hadapan Tuhan. Terus saya tutup mata saya bayangkan saya masuk ke dalam posisi tadi. Waktu nama kecil saya itu Santi, Ibu Bapak. Ya, nama kecil saya namanya Pak Eka Santi, kan sepasang ya, Eka Santi. Bukan Hansel and Gretel, bukan Eka Santi. Ya.
Saya kalau keluarga dekat saya panggil saya Santi. Jadi si Santi kecil ini yang masuk kamar dan kenapa aku digituin sama opa, mami ini mama di mana ma, bapak di mana gitu kan. Saya sedih kan. Saya masuk ke dalam situasi itu ketika saya dalam keadaan luka. Saya ada di situ bersama si Santi kecil ini. Terus Anda nggak sendiri. Waktu Anda lagi sedih itu ada siapa di situ? Tuhan Yesus. Amin. Lalu saya katakan kepada Santi kecil ini, kamu luka ya? Kamu sakit ya? Iya, aku sakit banget. Aku takut sama opa, kesel banget. Marah sama opa, kenapa aku digituin gitu ya. Terus saya katakan sama dia, gak apa-apa, Tuhan sayang sama kamu. Lalu saya membayangkan, saya memeluk si Santi kecil itu bersama dengan Tuhan Yesus. Ibu bapak, di situ saya mengalami kesembuhan. Pada waktu saya melakukannya, saya nangis sejadi-jadinya nangis karena teringat. Tetapi selesai dari itu, saya mengalami kesembuhan. Maka masuk ke dalam situasi yang menyakitkan yang pernah Anda alami, memang harus dihadapin, Anda gak bisa lari. Lihat diri Anda saat itu, lihat ada Tuhan Yesus bersama Anda, lalu katakan pada diri Anda yang terluka bahwa Yesus ada, mengasihi dan menolongmu. Dan bayangkan Tuhan memeluk, rasakan kasih Tuhan yang menyembuhkan. Itulah proses di mana Anda disembuhkan. Lalu terakhir, lepaskan pengampunan untuk situasi dan orang yang menyebabkan luka. Untuk mengampuni, Anda tidak perlu nunggu orang itu minta ampun sama Anda. Ketika Anda mengampuni, Anda sembuh. Prinsip kelima dan terakhir, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong orang-orang yang tertolak dari jeratan luka emosi dari inner child. Kenapa? Karena ia pernah mengalami penolakan tertinggi. Lanjut. Ia pernah mengalami penolakan tertinggi, ditolak bumi, ditolak surga, supaya kita diterima sama Bapa. Anda tahu kenapa Tuhan Yesus matinya di atas kayu salib? Dia ditolak sama bumi, ditolak sama surga. Makanya mati di atas kayu salib itu mati orang yang terkutuk. Tapi itu dia lakukan supaya kita yang mengalami penolakan, kita bisa mengalami kesembuhan. Supaya Anda dan saya menerima kesembuhan dan diterima oleh Bapa. Semalam hari ini jangan biarkan Anda dan jangan pernah tinggal di tempat di mana Anda luka terus. Ia pernah mengalami penolakan tertinggi, ditolak bumi dan surga supaya kita diterima Bapa. Maka dia satu-satunya yang bisa menolong Anda dan saya. Dia pernah ada di tempat yang paling bawah, paling dalam, supaya dia bisa mengangkat kita dari tempat yang dalam ke puncak kemuliaan Tuhan. Malam hari ini kalau Anda pernah mengalami itu, sebelum kita pulang, tinggalkan luka itu di sini. Izinkan Roh Kudus menyembuhkan Anda. Nanti biar bagian bebersihan membersihkan dan masukkannya ke dalam tempat sampah. Jangan dibawa pulang lagi, amin. Tundukkan kepala kita malam hari ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi benar kasih sepertinya, kasih seperti ini benar. Sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu. Panggil namanya Yesus. Mari buka hatimu, sama-sama katakan.
kasih-Mu tiada duanya, menyembuhkan kami. sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku Kagumi ada satu kasih yang sempurna, dalam hati, yang menerima kita apa adanya. kasih-Mu tiada duanya, Sampai kini sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dalam hati. Kasih-Mu Yesus tiada duanya. sampai kini ku akui Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari kita persiapkan perjamuan Tuhan pada malam hari ini, bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, untuk memeteraikan firman yang telah kita dengar. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Inilah tubuh yang kudus, yang terpecah untuk segala dosa dan pelanggaran kita. Hati yang hancur, hati yang remuk, menjadi sempurna dan utuh kembali karena pengorbanan yang sempurna bagi kita. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kanan belah tubuh Yesus? Ambil dan makan untuk kesehatan, kesembuhanmu, kesembuhan hatimu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian yang memeteraikan semua janji Bapa bagi kita, supaya kita percaya bahwa firman-Nya ya dan amin. Tidak ada janjinya yang gagal dalam kita. Selamanya engkau dikasih, selamanya engkau dicintai Bapa. Apakah Bapak Ibu percaya engkau angkat dengan tangan kananmu adalah darah Yesus? Amin dan minum dengan ucapan syukur dan hormat dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Kami bersyukur malam hari ini kami telah menerima kesembuhan dan pemulihan. Ada hati, begitu banyak hati yang disembuhkan malam hari ini. Kami mengampuni orang-orang yang menyakiti kami di dalam nama Yesus. Seperti Engkau juga telah mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan syukur sukacita, karena kami adalah orang-orang cinta oleh Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami membuka hati kami. Kami menerima segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya diberkati berkata, amin. Kita berkata tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.